Ya, dan untuk membahas persoalan konsolidasi perbankan, saya sudah bersama dengan Ibu Destri Damayanti, Direktur Eksekutif Mandiri Institute. Selamat pagi, Ibu Destri. Selamat pagi, Ike. Oke, langsung saja Ibu ya. Konsolidasi perbankan di Indonesia sebenarnya saat ini jalan di tempat. Ini terbukti di mana jumlah bank di Indonesia ini merupakan bank yang terbanyak di Asia Tenggara. Nah, bagaimana Anda melihat konsolidasi perbankan di Indonesia saat ini, Bu? Oke, ya kalau kita lihat kan jumlah perbankan di kita ini jumlahnya sampai 120 ya. Sementara kita lihat di bank-bank di negara tetangga kita, karena kita sudah bicara mengenai ASEAN Economic Community, jadi saya bandingkan dengan negara tetangga kita di ASEAN, seperti contohnya di Singapura dia hanya punya 3 bank, di Malaysia 8 bank, di kita itu terlalu banyak bank, terlalu banyak di Asia Tenggara, Bu. Ya, dan sementara kalau kita lihat distribusi banknya di Indonesia itu kan dibagi atas bank buku 1, 2, 3, 4, di mana buku 1 itu adalah bank-bank yang modalnya di bawah 1 triliun. Kemudian buku 2, bank yang modalnya antara 1 sampai 5 triliun. Dan data kita itu menunjukkan bahwa bank-bank yang di buku 1 dan di buku 2 itu jumlahnya sampai sekitar 84% dari 120 itu. Jadi sekitar 101 bank. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana bank-bank kecil tersebut harus pada saat kita mengalami integrasi di sektor perbankan atau sektor keuangan tahun 2020, bank-bank tersebut harus menghadapi bank-bank yang besar yang khususnya juga berasal dari bank-bank dari luar gitu. Apa sebenarnya arti penting dari konsolidasi perbankan di Indonesia itu saat ini? Saya rasa penting sekali gitu, karena kalau kita bicara ekonomi juga sama ya, bahwa makin kecil suatu skala ekonomi dalam suatu unit atau suatu usaha, itu biasanya akan makin kurang efisien gitu, karena dia tidak bisa bergerak secara leluasa gitu. Nah, di perbankan kita juga sama. Untuk buku 1 itu aturan BI dan OJK itu membatasi kegiatan perbankan tersebut hanya pada 1 atau 2 kegiatan utama. Sementara dia harus compete dengan bank-bank di buku 3-4 ya, yang modalnya di buku 4 itu di atas 30 triliun, di mana bank itu bisa mempunyai keleluasaan bergerak untuk melakukan seluruh aktivitas perbankan. Nah, tentunya ini kan juga suatu persaingan jadi yang berat sebelah gitu kan. Kalau kita melihat kondisi saat ini, nah apakah benar bank-bank lokal kita ini mampu atau siap bersaing atau tidak akan siap bersaing dengan bank-bank asing yang akan masuk ke Indonesia? Melihat sebentar lagi ini akan ada penerapan baru masyarakat ekonomi ASEAN ya, Bu ya, di Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya sih kalau buat Indonesia, satu hal yang mungkin membedakan Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN adalah sektor perbankan kita itu sudah sangat terbuka. Jadi artinya kalau kita bicara persaingan dengan bank-bank dari luar, itu sebenarnya kita udah biasa mengalami persaingan, menghadapi persaingan tersebut ya. Apakah dengan bank-bank Singapura, apakah dengan Malaysia, dan sekarang bank Thailand juga mulai banyak masuk di kita gitu ya. Jadi kita sudah bisa menghadapi mereka dalam arti efisiensi ya, karena dari sisi skill juga kita nggak kalah dengan mereka. Tapi satu hal yang kita mungkin perlu kita perhatikan dan yang mungkin kita kalahnya dengan mereka itu adalah masalah permodalan gitu. Karena modal bank kita yang tadi saya katakan 84% bank ya, atau 101 bank itu modalnya itu di bawah 5 triliun gitu. Baik, jadi sebaiknya mana yang perlu dimejarin? Bank 1 dan buku 1, buku 2 atau dengan modal modal bank yang besar? Itu jawabannya nanti ya, Bu ya. Kita akan jawab ya, Bu. Bisa jangan kemana-mana, Kabar Pasar masih akan kembali dengan jawaban tadi usai jeda berikut ini. Walaupun aku sibuk, aku tetap enjoy. Dari injak deadline, meeting, banyak gerak, butuh tulang kuat. Nah, di umur 30-an ini, aku minum Amlin tiap hari yang bantu menurunkan kadar pelepasan mineral tulang dalam 2 minggu. Aku jadi bisa aktif terus, ngelakuin apa yang aku suka, sampai tua nanti. Ngapain nunda-nunda lagi? Gampang kok punya tulang kuat, biar bisa bebas bergerak kayak aku. Nutrisi baik Amlin, hanya 3.500. Seriusan, Edmi gratisnya ke nomor? Iya, di Indonesia. Udah, nggak apa-apa. Telepon kami gratis kok. Ceh, bisa gratis. Bisa chatting juga, gratis loh. Edmi, kualitas HD-nya ke semua nomor di Indonesia dan luar negeri. SMS, chat, stiker, gratis. Download di smartphone sekarang. Edmi, be free. Awalnya saya cuma sakit pinggang saja, akhirnya sulit untuk berdiri. Duduk pun terasa
Rasanya sakit sekali. Dan akhirnya saya menjadi tidak bisa berjalan lagi. Kapan saya bisa berjalan lagi? Saya adalah Profesor G. Regis O'Keefengery dari Akademi Ahli Bedah Ortopedi Amerika Serikat. Ini adalah tulang punggung orang normal. Bentuknya bengkok, tetapi kelamaan duduk dan berdiri, mengangkat beban yang berat sambil berjalan, atau membungkukkan pinggang sambil bekerja, bisa menyebabkan lengkungan tulang pinggang menjadi lurus. Saat tersebut, berat badan bagian tubuh atas tidak mendapatkan penyangga yang efektif, sehingga semuanya bertumpu pada bagian cincin anulus yang rapuh tersebut. Ia telah tertimpa hingga tipis dan menonjol, hingga cincin anulus menjadi pecah. Inti sel pun terdorong keluar. Pori akan terbuka. Hal ini akan memaksimalkan penyerapan. Bantalan panas yang berkhasiat dengan cepat memperbaiki cincin anulus yang pecah. Selain itu, bantal ini juga memiliki biji turmalin yang dapat menguatkan tulang. Luar biasa. Lumbar Pillow berfungsi mengatasi penonjolan lengkungan pinggang, kesakitan pinggang dari kaki, pergeseran lengkungan pinggang, penonjolan tulang, hiperplasia tulang pinggang, penyempitan spinal, pinggang keselio, penyakit perubahan tulang pinggang, regangan otot, dan sakit pinggang yang kambuh setelah operasi. Dulu dia mengalami penonjolan pada lengkungan tulang pinggang. Sekarang sudah tidak ada. Setelah 9 bulan menggunakan, sekarang saya sudah sembuh. Penggunaan pada pinggang selama 7 hari dapat meringankan kesemutan, nyeri, dan pegal. Penggunaan selama 15 hari, maka syaraf dan tulang akan terasa lebih nyaman. Penggunaan 1 hingga 4 bulan, maka pergeseran pada lengkungan pinggang akan mendekati normal. Lumbar Pillow adalah ahli pengobatan penonjolan lengkungan tulang pinggang. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako. Kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Destri Damayanti, Kepala Ekonomi Bank Mandiri. Ini terkait dengan konsolidasi, apa bedanya bank swasta dengan bank BUMN, Bu. Nah, sebagai penguasaan kan pemerintah seharusnya bisa mendorong konsolidasi di BUMN. Namun kenyataan beberapa bank BUMN ini justru menolak, Bu. Nah, apa yang penyebab beberapa bank BUMN ini menolak untuk melakukan konsolidasi? Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat bank BUMN pemerintah saat ini memang tinggal 4 ya. Jadi ada Mandiri, BRI, BNI, dan BTN gitu. Dan memang untuk melakukan konsolidasi itu tidak mudah. Paling nggak mungkin kita harus perlu melihat dulu bisnis model dari bank-bank yang bersangkutan gitu. Dan konsolidasi pengalaman di Indonesia itu sangat jarang terjadi secara volunteer, kecuali ada suatu law enforcement ataupun ada suatu kondisi yang mendesak gitu. Nah, seperti kasus Bank Mandiri itu merger dari 4 bank BUMN besar. Jadi artinya di sini ataupun Bank Permata yang di swasta ya, karena memang pada saat itu terjadi kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Nah, artinya di sini kalau sekarang kita kan nggak ada kondisi ekonomi, kita aman-aman saja. Jadi apa yang dibutuhkan? Law enforcement itu satu. Sebagai ownernya pemerintah, mungkin pemerintah perlunya bisa mendrive kira-kira bank mana nih yang akan digabung. Tentunya bank dengan bisnis modelnya yang kurang lebih sama. Kemudian yang kedua, perlu diberikan suatu mungkin insentif gitu ya buat bank-bank yang mau melakukan konsolidasi, sehingga ini memberikan dorongan juga buat mereka untuk melakukan apakah merger ataupun akuisisi. Nah, ini yang mungkin sama juga mungkin ada suatu kelonggaran gitu dari regulator juga yang berkaitan dengan satu ya semacam kayak insentif bahwa bank mau melakukan suatu merger. Ini sebagai merger tadi buku 1, buku 2. Buku 1, buku 2 itu apalagi ya, kalau kita lihat dengan kondisi yang 60-an tuh masih ada yang di buku 1 di bawah 1 triliun. Mau nggak mau kalau saya lihat ini ya harus melakukan merger, karena kita sebenarnya untuk bank yang di bawah, untuk masyarakat bawah kita punya BPR. Jadi mereka akhirnya bersaingnya kan antara bank umum atau BPR gitu. Jadi kalau saya rasa sih apalagi di buku 1, buku 2 ya kita lihat dengan modal yang sangat kecil susah sekali buat mereka untuk bersaing nanti ke depannya gitu. Idealnya sebenarnya di Indonesia ini kita ini harus mempunyai berapa bank? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara tadi, di Indonesia merupakan jumlah banknya termasuk paling banyak ya, Bu ya. Sebenarnya angka idealnya tuh nggak ada pastinya ya. Kayak di Singapura, di Malaysia itu antara perbandingan satu bank sekitar 3 jutaan orang gitu. Kalau buat di Indonesia kita kan penduduk yang besar sekali, 250 juta gitu kan. Artinya kalau kita mau punya bank ideal ya itu 100-an kalau pakai angka number seperti itu ya 90 gitu. Tapi saya sih nggak ngeliat itu sebagai angka suatu patokan ya. Karena buat saya
pertama kita lihat aja ada 101 bank itu masih di kelompok bawah, yaitu mereka yang modalnya di bawah 5 triliun. Itu tentunya harus bisa di merger itu sehingga hanya tinggal setengahnya lah. Kemudian bank yang di kelompok buku 4, kita punya saat ini ada 4 bank kalau nggak salah, ada Mandiri, BRI, BCA, dan BNI ya. Nah tentunya ini kan BCA mungkin dia private, agak beda ya. Tapi yang untuk yang BUMN mungkin ini ada strategi dari pemerintah yang perlu untuk didorong sehingga ke depan tuh kita punya bank besar juga yang kita bisa compete dengan bank-bank di regional. Karena sekarang Bank Mandiri memang saat ini yang terbesar ya dari modalnya, dari aset. Tapi dibandingkan dengan ASEAN, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita cuma nomor 10 gitu loh. Nah untuk bank BUMN ini sendiri Bu, apakah perlu di merger atau sekedar holding atau bagaimana Bu? Kalau saya melihat sih dengan arah seperti ini ya, konsolidasi ataupun merger ataupun akuisisi itu menjadi suatu hal yang nggak bisa kita hindari ya ke depannya gitu. Cuma memang itu kan ada konsekuensinya ya. Ini harus ego masing-masing harus bisa kita redam. Kemudian juga kita harus punya strategi bagaimana penanganan para tenaga kerjanya, para employment-nya gitu. Karena kayak Bank Mandiri waktu penggabungan 4 bank itu juga nggak mudah untuk menyelesaikan masalah di. Berarti ini bisa dibilang tidak mungkin Bu, mengingat ini kan mungkin saja mungkin, tapi memang ini dituntut suatu pertama political will yang kuat karena ownernya kan pemerintah. Jadi ini dari pemerintahnya harus ada political will untuk melakukan itu. Kemudian kedua ada law enforcement juga gitu. Jadi ada suatu aturan hukum juga yang mensupport ke sana gitu, dorongan hukum. Dan ketiga mau nggak mau memang ada insentif. Paling nggak karena tetap biar gimana ini bank pemerintah pasti dia akan punya visi misi yang sifatnya kita mesti menunggu waktu berapa lama Bu untuk itu? Kita tahun 2020 sudah menghadapi yang namanya ASEAN Banking Integration Framework, bahwa itu akan ada integrasi bank-bank di ASEAN 2020, tinggal kurang dari 6 tahun lagi. Artinya kalau kita mau melakukan konsolidasi kita harus mulai sekarang, kita nggak bisa menunggu nanti 5 tahun lagi. Jadi inilah saat yang tepat. Tahun depan apalagi kita udah mulai ASEAN Economic Community. Nah di sektor finansialnya kita udah mulai harus mengadres isu itu gitu. Jadi makin cepat sih kalau menurut saya itu akan lebih baik. Lebih baik ya Bu ya, semakin cepat lebih baik ya. Nah jika proses konsolidasi perbankan ini tidak bisa berjalan sesuai target, nah apa yang akan terjadi terhadap bank lokal kita? Nah, apakah kita perlu menunda terlebih dahulu penerapan masyarakat ekonomi ASEAN atau bagaimana Bu? Kalau saya rasa kalau kita menunda itu mungkin secara politis, secara secara performance kita juga di dunia internasional itu nggak akan bagus ya. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang paling besar di ASEAN. Jadi tiba-tiba kita yang step back itu kok kayaknya ngelihatnya nggak bagus gitu ya. Jadi kalau saya rasa memang ini adalah sesuatu yang sudah merupakan kesepakatan kita bersama, dan kesepakatan ini kan nggak baru terjadi 1 tahun 2 tahun yang lalu. Ini kan satu kesepakatan yang sudah terjadi di periode cukup lama gitu. Hanya kenapa di Indonesia itu selalu pada saat sesuatu akan diterapkan itu baru ribut gitu loh. Sementara pada saat di awal kita menandatangani perjanjian, kenapa kita nggak pernah membahas itu secara detail dan kita mempersiapkan? Jadi sebenarnya tidak itu adalah mau tidak mau kita harus siap ya Bu ya. Karena itu udah merupakan komitmen kita juga. Tinggal bagaimana kita harus bisa memanfaatkan itu sebesar-besarnya buat kepentingan bangsa negara Indonesia dan juga bangsanya. Misalnya kita buka ini untuk asing, tapi nggak ada salahnya kan kita juga memberikan kewajiban mereka. Misalnya kamu mau ekspansi di sini, tapi kamu juga harus menyalurkan kredit ke masyarakat kecil gitu. Kalau sih statement Bu, masalah konsolidasi kira-kira apa tantangan terbesar di perbankan Indonesia? Mungkin selain konsolidasi, satu hal yang penting buat perbankan di Indonesia ini adalah kita harus lebih meningkatkan financial inclusion kita. Jadi akses keuangan terhadap masyarakat kita di bawah. Karena masih ada sekitar 51% dari masyarakat kita ini yang belum tersentuh oleh aspek perbankan. Ya, jadi ini merupakan potensi sebenarnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah financial deepening. Bagaimana kita pendalaman pasar kita. Bahwa di Indonesia market kita itu paling dangkal. Kredit to GDP ratio kita baru sekitar 35%. Sementara di Malaysia, Singapura, Thailand itu udah mendekati 100%. Itu salah satu tantangan terbesar. Iya, financial inclusion dan deepening. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Destri Damayanti, Kepala Ekonomi.